Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 6 saham di sektor properti. Yang pertama CTRA, kedua Piwon, ketiga BSDE, keempat APLN, kelima ASRI, dan keenam BES. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada CTRA. CTRA pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,46%, kelapa harga 1075. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada akumulasi di saham CTRA yang akumulasi JP ya, broker JP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal CTRA masih di area range sideway-nya ya. Di range harga supportnya di 980 dan resistennya ada di 1130. Dan hari Jumat kemarin CTRA tutup di 1075. Apakah bisa spekulasi buy di saham CTRA? Oh, kalau dilihat dari teknikalnya ini bisa ya. Coba aja buy di harga penutupan, target profit di 1130. Target profit di 1130 sekitar 6%, tapi kalau mampu breakout ya pasang trailing stop arah selanjutnya ke 1200 terdekat, bahkan bisa ke 1300. Bagus ya, saya lihat bagus teknikalnya. Untuk CTRA ya, kalaupun dia turun mentok-mentok paling ke 980 ini aja ya. Kalau dia tidak mampu breakout dari 1130, dia akan konsolidasi atau sideway di range harga 980 sampai 1130. Jadi di harga sekarang memang di harga pertengahan. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak mau ketinggalan, takutnya saham properti minggu depan naik, ya buy aja di harga penutupan. Teknikalnya bagus kok nih. Candle merahnya 2 masih di atas dan candle hijau langsung nutup ya. Jadi ya menurut saya aman. Jadi seperti itu untuk CTRA. Indikator MACD juga masih bagus walaupun menyempit, tapi masih golden pulse. Bar chart di atas 0 juga masih terbentuk walaupun tipis. Volume meningkat ya di hari Jumat walaupun nggak signifikan. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Piwon. Piwon pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,76%, kelapa harga 555. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat, Piwon dijual asing. Kalau dilihat dari broker semarinya malah Piwon diakumulasi ya, yang akumulasi CS nih Credit Suisse di 220.000, yang jual kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Piwon sudah menguji resistennya tapi gagal ya, 600 ya. Arah selanjutnya Piwon kemungkinan akan menguji supportnya di 540. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 500, karena range sideway Piwon ini ada di 500 supportnya dan resistennya ada di 600. Ini lumayan ya, di 100 poin, sekitar 20% dari bawah ke atas. Nah sekarang apakah bisa spekulasi buy? Mending coba antri buy ya, antri buy di daerah EMA 20 nya di 540. Coba aja antri buy di 540. Kalau benar-benar dia breakdown ya Bapak Ibu hold aja ya. Karena di 500 sampai 520 akan ada pantulan ya. Indikator MACD juga sangat bagus, dan juga harusnya Piwon mempertahankan 500-nya ya, karena 500 ini adalah resisten neckline-nya dulu yang sempat diuji di Juni 2020 namun gagal, kemudian dia bawa turun dan dia coba naik lagi di November, akhirnya mampu breakout. Ya memang karakter saham Piwon ini cukup volatile ya, dan juga agak lebar nih, range sideway-nya juga agak lebar, jadi ya dia bisa ke bawah lagi ke daerah 520 sampai 510 ini. Yang mau nyicil juga di daerah 540, coba aja cicil dulu di EMA 20-nya, takutnya dia ada pantulan di EMA 20 karena kondisinya sekarang Piwon lagi uptrend ya. Jadi ya bisa aja ada pantulan, kalaupun dia tidak mampu mantul dan meneruskan penurunan ya maksimal ke 510 sampai 500 penurunan Piwon. Jadi seperti itu untuk Piwon juga. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Piwon koreksi tidak disertai volume ya, 2 hari koreksi tidak disertai volume.
Jadi seperti itu aja untuk Piwon. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BSDE. BSDE pada hari Jumat terkoreksi 0,39% ke harga 1.275. Kalau dilihat transaksi asing, BSDE dijual asing di hari Jumat. Kalau dilihat dari brokers marinya memang ada distribusi di saham BSDE, JP Morgan yang distribusi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal BSDE ya pelan-pelan mengarah ke EMA 20-nya terdekat dan selanjutnya ke 1200. Di mana area buy ideal BSDE? Area buy BSDE itu di sini ya, di 1220 sampai 1250. Di daerah sini. Apakah bisa buy di harga sekarang? Bisa. Yang trading juga cut loss saja kalau dia breakdown dari 1180 ya, cut loss di 1180 kalau dia breakdown dari 1200. Jadi seperti itu strateginya. Arah selanjutnya BSDE kalau mampu lanjut naik atau rebound ya terdekat ke 1400. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke 1570 sampai 1600, sekitar 23%. Jadi untuk swing trade ini ideal ya, cut loss-nya di 7%, target profit di 23% ya, 1/3-nya lah. Risk reward-nya jadi masuk untuk BSDE. Dan juga BSDE harusnya dia mempertahankan supportnya di 1200. Jadi seperti itu untuk BSDE. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada APLN. APLN pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,97% ke level harga 204. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat ada sedikit akumulasi di saham APLN. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal APLN harusnya juga mempertahankan supportnya di 200. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya APLN bisa ke 180, bahkan bisa ke 160. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Menurut saya bisa ya, cut loss saja di bawah ini. Kita cari yang sering disentuh ya, cut loss-nya di sekitaran 190 ya. Beli di 204, cut loss-nya di 190, sekitar 6,8%, dan target profit di 240. Itu sekitar 18% untuk APLN. Dan kemungkinan kalau APLN tidak mampu naik lebih tinggi ya, dia akan sideways dulu di range harga 204 sampai 240 ya. Jadi seperti itu. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, masih dead cross, tapi saat koreksi 3 candle APLN tidak disertai volume atau volumenya kecil ya, ada potensi untuk minggu depan APLN rebound. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada ASRI. ASRI pada hari Jumat kemarin ditutup naik 0,77% ke level harga 260. Kalau dilihat transaksi asing 2 hari, Kamis dan Jumat net buy. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang signifikan antara jual dan beli. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ASRI gagal breakout ya, dan tutup hari Jumat juga di bawah EMA 20-nya. Jadi masih perlu hati-hati apakah bisa spekulasi buy. Kalau saya idealnya buy-nya ya di dekat support aja. Nah, di daerah 235 sampai 245 sini ya, cut loss-nya di bawah 560 di 212 sampai 210. Jadi seperti itu. Ini saya buatkan strategi trading plan-nya. Kalau beli di 240, cut loss-nya ya di 210 sekitar 10%, dan target profit kalau beli di 240 itu di 272 itu sekitar 12%. Tapi kalau mau breakout ya gampang ASRI ke 300 ya, sekitar 31%. Kalau saya lihat ya bisa ya, yang penting dia breakout dulu dari 272. Jadi sebelum dia mampu breakout dari 272, dia akan bermain di range sideways-nya 230 sampai 270. Jadi ini sudah di harga pucuk dan juga di bawah EMA 20. Jadi ada potensi dia ke bawah dulu. Mending jaga di bawah. Walaupun ketinggalan ya udah ketinggalan. Kalau ketinggalan nunggu konfirmasi, nunggu beli di atas nggak masalah. Kalau sudah beli di atas, cut loss-nya di bawah EMA 20-nya. Jadi seperti itu untuk ASRI.
ASRI kalau sudah keluar dari range sideways-nya dia akan jalan lagi dan naik bisa lebih tinggi, terdekat ke 320 bahkan bisa ke 360. Jadi seperti itu untuk ASRI. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BES. BES pada hari Jumat terkoreksi 0,53%, kelapa harga 186. Kalau dilihat transaksi asing, BES di hari Jumat dijual asing. Kalau dilihat dari broker Smarinya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang berlebihan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BES sudah di area support dan ini juga adalah support trend sideways-nya. Trend sideways-nya ada di 183 sampai 215. Jadi menurut saya juga aman karena BES membuat candle 3 white soldier, tidak disertai volume dan tidak breakdown dari support. Ada potensi minggu depan BES rebound karena beberapa indikator memberikan sinyal yang lumayan bagus. Ini mulai mengecil, garis MACD garis biru juga mulai menyempit. Ada potensi kalau BES di hari Senin atau Selasa mampu breakout minimal tutup di 191, itu potensi sangat bagus. BES akan lanjut ke 200 terdekat bahkan ke 215. Jadi seperti itu untuk BES. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader dengan menonton sampai habis, dan juga saya ucapkan terima kasih dan semoga channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya. Bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.